sebenarnya kalau infrastruktur itu gebrakannya itu dulu dari Pak Mustafa gitu. Sudah mulai jalan-jalan dulu terkenal di Cor Bu ya. Betul. Yang kita kalau daerah lain kan baru ngikutin ya Bu ya. Kalau saya lihat dulu Kabupaten Mojokerto yang ngawali itu ya. Kita sudah 80% untuk kondisi mantap. Dan mantapnya di Mojokerto itu Cor minimal lebar 6 meter, rigid beton dengan tebal 25 cm. Itu di Kabupaten Mojokerto. Saya tinggal menyelesaikan karena tugas pemerintah daerah itu adalah menyelesaikan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten. Dan itu adalah jalan poros desa utamanya yang menghubungkan satu desa dengan desa yang lain. Nah, selama itu juga di Cor Bu. Itu juga di Cor ya. Cor. Dari saya menjabat itu dari tahun 2021 sampai 2024 ini kita membangun 178 km jalan. Ya standarnya Cor. Secara rinci bagaimana? Kesehatan saya sudah selesaikan 27 puskesmas. Dengan kondisi yang layak, bagus. Berapa? 27 puskesmas. Selesai di akhir tahun 2024. Kecamatan berarti ya Bu. Di seluruh kecamatan sudah ada puskesmas layak. Di puskesmas yang layak. Untuk masyarakat ini mendapatkan kriteria layak itu apa Bu? Yang dijadikan parameter Bu? Jadi yang pertama bangunannya yang jelas ini membuat masyarakat datang ke situ nyaman gitu loh. Gitu ya, tidak. Kita itu pengen kayak masyarakat yang punya meskipun masalah. BPJS gitu ya, misalnya pakai. Jangan salah. Sekarang hampir semua 100% BPJS loh. Gitu ya Bu ya. Iya. Jadi gratis berarti pengobatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dan pemirsa harian Surya dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Kali ini dalam wawancara eksklusif kita kedatangan tamu yang benar-benar spesial karena beliau adalah Bupati wanita pertama di Kabupaten Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Ikhvina Fahmawati. Siap. Jadi kita tahu Bu Ikhvina adalah Bupati wanita pertama di Mojokerto. Bu Ikhvina, dalam kurang lebih 45 menit ke depan kita akan ngobrol panjang lebar Bu Ikhvina. Satu soal ekonomi, infrastruktur, dan yang terpenting ini Bu. Jadi soal pilkada. Jadi tadi saya baca-baca di konten media sosial Pemkab Mojokerto ini komentarnya itu lanjutkan gitu Bu. Jadi kalau Ibu nggak melanjutkan nanti bisa didemo gitu. Tapi sebelum itu Bu Ikhvina, kami ingin tahu bagaimana Bu sosok Ibu Ikhvina sendiri ya, masa kecilnya, pendidikannya, kemudian sampai kemudian masuk ke birokrasi, mendampingi Bapak Bupati sebelumnya, Pak Mustafa Kemal Pasha adalah Bupati Mojokerto di periode 2010 sampai 2018 ya Bu ya. Ini kemudian Bu Ikhvina kemudian menjadi Bupati sampai sekarang. Kira-kira ini mewakili gaya kepemimpinan Bu Ikhvina saat ini gitu ya. Bisa diceritakan Bu masa kecilnya dan pendidikannya terutama gitu ya. Silakan Bu. Dalam ngaturi jenengan desmindi Pak Tri Mulyono, Pak Ono aja Pak. Pak Ono gitu. Pak ya. Atau Mas ya. Pak atau Mas. Gitu ya. Desmindi sekecane Mas Ono Bu kalau kita akrab Mas Ono ya. Oke, Mas Ono ngaten. Jadi kalau cerita terkait dengan sejarah hidup saya ini dilahirkan di Ponorogo. Gitu. Terus ibu saya itu asli Ponorogo, tapi bapak saya orang Mojokerto. Kondisinya bapak saya yang ikut ke Ponorogo. Jadi saya lahir di Ponorogo, kemudian juga besar di Ponorogo. Jadi, tapi saya bersyukur dulu masih dapat pendidikan PAUD ya. Masih dapat pendidikan PAUD. Saya nggak playgroup, tapi langsung di TK. Kemudian saya di SD Ma'arif, kemudian SMP,
Saya masuk di SD itu 84, lulus 90, Ajeng 93 lulus SMP di Ponorogo, masih di Ponorogo ya, Bu? SMP Negeri 1, Ajeng kemudian saya melanjutkan di SMA Negeri 1 juga di Ponorogo, lulus tahun 96. Nah 96 itu kemudian kan kita harus memutuskan ya kita mau kuliah kemana gitu. Jadi ceritanya orang tua saya itu pengen salah satu anaknya itu ada yang jadi dokter, gitu. Itu ya. Sebetulnya saya dulu jurusannya fisika sih. Oh, SMA-nya itu masih fisika, biologi dan bahasa. Saya juga pas sama IPS. Saya juga masih itu waktu itu ya. Berarti kita fisika, saya juga fisika, Bu. ya. Jadi tapi waktu itu fisika bisa ngambil jurusannya biologi seperti itu. Jadi karena bapak saya pengen, ibu saya juga pengen salah satu anaknya itu ada yang dokter, maka kemudian ya waktu itu saya daftar di Brawijaya, Fakultas Kedokteran Brawijaya. Kebetulan waktu itu tahun kedua Brawijaya itu mengadakan penerimaan mahasiswa baru dengan metode penyaringan siswa berprestasi, kalau dulu itu PSB. Istilahnya PMDK, Bu ya, kalau dulu seperti itu. Dan alhamdulillah saya masuk di Fakultas Kedokteran Brawijaya. Ya running lah berjalannya seperti itu sampai kemudian saya lulus dari Fakultas Kedokteran, terus kemudian praktek dokter muda di Saiful Anwar dan selesai dengan sumpah dokter tahun 2002. 2002. Dan ini yang unik ya, setelah jadi seorang dokter kemudian memutuskan untuk terjun ke politik ya. Kira-kira apa, Bu, yang dulu wah ini bayangan orang dokter kan tentu beda ya, Bu ya, dengan memang seorang politisi gitu ya. Iya. Setelah masuk beda bagaimana? Sih, memang beda. Memang beda. Tapi menyenangkan karena prinsipnya saya senang sekali belajar. Saya suka belajar. Dan apapun bagi saya itu adalah satu ilmu. Ilmu dari ilmunya Allah lah begitu. Jadi nggak ada salahnya untuk dipelajari. Jadi begini ceritanya, saya itu sangat yakin bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu bukan semata-mata. Ini adalah satu jalan hidup kalau menurut saya. Betul. Ketika kemudian saya ini menjadi seorang Bupati Mojokerto, itu juga adalah suatu kehendak dari Yang Maha Kuasa. Dan nyun sewu, saya sangat percaya bahwa ketika kita itu akan mendapatkan satu tugas tertentu, saya merasa ini saya itu bertugas ya, seperti itu. Pasti Allah akan mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, memang saya dokter, tapi dalam perjalanan hidup saya, nyun sewu, saya hanya sempat praktek lulus dokter itu 1 tahun di Rumah Sakit Sakinah di Mojokerto. Itu pun saya tidak di rumah sakitnya tapi di kliniknya. Dan setelah setahun kemudian ternyata suami saya menginginkan saya masuk di perusahaan. Nah di situ saya belajar akuntansi. Jadi ini saya belajar akuntansi. Jadi mulai dokter, politik, akuntansi gitu ya. Iya, semuanya saya belajar akuntansi. Bagaimana kemudian ya di dunia bisnis itu kita bisa menjual satu produk dengan harga yang bersaing, ada hitungannya dan segala macamnya lah di dunia bisnis suami saya. Lumayan lah pada saat itu saya mendapatkan satu pengetahuan yang menurut saya itu sangat luar biasa sih bagi saya. Sampai ketika kemudian suami saya memutuskan untuk beliau masuk di dunia politik. Beliau mencalonkan Bupati Mojokerto ikut runningnya di tahun 2009. 2009 pelantikannya 2010. 2009 kita sudah mulai running dan di situ saya ikut terjun. Dan disitulah secara resmi Ibu Ikhvina terjun secara praktis di politik ya, gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Karena dalam proses apa ya istilahnya boleh dibilang kampanye ya. Pada saat itu saya berkegiatan dengan pengobatan gratis saya. Gitu ya. Itu luar biasa. Saya langsung ketemu dengan masyarakat. Dan saya itu berkomunikasi sambil saya apa ya istilahnya
membantu masyarakat dengan kondisi kesehatannya. Dan secara gitu. natural memang dokter ya Bu Iya. ya. Jadi gitu nggak Iya, perlu kaget betul. gitu ya. Iya, iya. Nah disitulah kemudian ketika saya mendampingi suami saya sebagai Bupati Mojokerto, saya mulai belajar tentang ilmu pemerintahan. Iya. Karena otomatis saya menjadi ketua tim penggerak PKK. Iya, iya. Dan ketika saya menjadi ketua tim penggerak PKK kan saya harus membuat suatu program, menyusun suatu program apa yang harus saya lakukan. Dengan saya harus melihat program PKK pusat, kemudian program PKK-nya provinsi, program PKK-nya Kabupaten Mojokerto tentu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Mojokerto. Iya. Dan basicnya adalah pemberdayaan. 10 gitu. program pokok PKK. Ya, Dan itu ngurusin mulai dari yang belum lahir, masih di dalam kandungan, bahkan sebelum menikah, sampai kemudian yang sudah meninggal. Jadi 10 program pokok PKK itu, sehingga kemudian ini betul-betul memberikan satu pengalaman yang luar biasa buat saya, Mas Uno. Karena di dalam proses pelaksanaannya, saya bekerjasama dengan berbagai dinas instansi di pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto, sehingga betul-betul kerjasama langsung. Dan saya tahu, jadi saya paham ya kalau di pemerintahan itu ada satu perencanaan gitu ya. Sebelumnya ada satu bentuk pertanggungjawaban. Ada indikator-indikator yang harus dicapai, seperti itu. Itu saya mulai paham itu ketika saya menjadi ketua tim penggerak PKK di Mojokerto. 2010 sampai 2018. Sampai 2018. Jadi itu hal yang secara akumulasi itu menjadi modal buat saya. Ketika kemudian saya menjadi bupati, istilahnya saya tidak tangan kosong. Wis tinggal jalan ya Bu ya. Ya alhamdulillah, tapi tetap harus belajar. Ternyata beda juga kalau udah jadi bupati. Bu Ivina, setelah resmi menjabat Bupati Mojokerto, itu apa Bu ya yang sebagai Bupati wanita pertama ya Bu, itu tentu sejarah juga pengen tahu ya apa yang dilakukan ya Bu untuk mendorong kesetaraan gender, peran wanita di dalam pemerintahan itu apa saja Bu yang sudah dilakukan? Oke, sebelum kita masuk ke situ, gitu nih Mas Uno, coba inilah satu hal yang saya yakini sebagai hal yang sudah Allah kehendaki. Karena saya menjadi Bupati Mojokerto dengan background saya yang dokter di saat pandemi COVID-19. Betul Bu. Itu 2020 itu bagi saya itu baru dilantik. 2019, 2020 sudah ada. Belum, 2020 kita prosesnya runningnya. Jadi saya kampanye itu dalam kondisi pandemi COVID, masih gelombang pertama. Gelombang pertama itu masih alfa, alfa. Yang ngeri yang delta. Yang delta, Bu. Yang ngeri yang delta. Saya dilantik di saat di Februari 2021. Itu kondisi masyarakat itu sudah jenuh. Karena belum pernah berada dalam suatu kondisi dibatasi secara sosial kan. Nah, jadi semua itu persepsi masyarakat itu saya lihat itu pengennya 2021 sudah finish untuk COVID-nya. Sudah boleh tidak lagi work from home, sudah boleh kerumun, sudah boleh aktivitas normal lah pengennya gitu kan. Tapi kan Allah masih berkehendak lain. Ternyata gelombang kedua lebih dahsyat lagi. Dengan varian deltanya yang pada saat itu proses istilahnya inkubasi lah ya, virus mulai nempel sampai muncul gejala itu cepet, sehingga kalau yang gelombang pertama itu nggak ada ceritanya butuh oksigen ya. Itu gelombang kedua itu kan luar biasa. Sehingga kemudian disitulah saya bersyukur karena pemahaman saya merasa kenal banget dengan COVID lah. Karena saya bisa membayangkan virusnya itu seperti apa, terus bagaimana virus ini kemudian bergerak. Dan sebetulnya tidak terus kemudian kalau ketempelan virus langsung positif toh. Karena ini penyakit virus dan ini sebetulnya basicnya itu sama sih dengan influenza. Itu cuman dia variannya berbeda gitu aja. Dan sehingga bagaimana kebijakan saya buat gitu ya, saya bisa langsung paham gitu kan, diskus sama teman-teman tim ahli dari jadi kita itu untuk gugus tugasnya itu kan di situ ada tim dokter parunya gitu kan. Jadi kita itu kalau diskusi kondisinya sekarang seperti apa yang harus kita lakukan. Insya Allah pada saat itu saya sangat paham dengan COVID-19 sehingga langkah-langkah yang kita ambil termasuk saya juga harus mikir, ini nggak hanya mikir masyarakat saya gimana selamat ya, tapi juga mikir gimana masyarakat saya ini bisa makan, karena hubungannya sama ekonomi kan. Waktu itu betul. Sementara waktu itu kita itu dikasih label PPKM level kan.
Jadi kalau level 3, level 4 itu kan sangat kuat sekali ya untuk pembatasannya. Bayangkan Kabupaten Mojokerto itu kita punya daerah wisata. Betul. Kita punya pangsa pasar wisata dan juga apa ya istilahnya pasar-pasar normal yang menjadi pusat ekonomi masyarakat yang harus dibatasi. Betul. Bayangkan. Jadi kita mikirnya gimana keluar dari PPKM level 3 dengan berbagai strategi kebijakan. Aduh kejar-kejaran itu Mas Venu. Karena pada saat itu kan semuanya apa ya istilahnya diketahui kalayak ya. Jadi kalau ketahuan positif gitu ya, berapa warga kita yang COVID yang positif gitu kan. Nah itu kan ada indikator-indikator supaya kita ini bisa apa ya istilahnya kita diberi kesempatan lah untuk berjuang supaya kita bisa keluar dari PPKM level. Dari vaksinnya, dari positivity rate-nya gitu kan. Jadi kita waktu itu kejar-kejaran berupaya sehingga alhamdulillah di saat itu kita bisa keluar dari PPKM level 3 masuk di level 2 dan itu wisata bisa buka meskipun tidak 100%. Jadi itu luar biasa. Uji betul ya Bu ya, ketangguhan seorang kepala daerah di masa itu gitu ya. Nolongso loh Mas Venu. Saya baru jadi bupati waktu itu masih ada pembatasan kan ya. Saya 1 tahun tuh nggak ada kegiatan sama sekali yang sifatnya itu sesuatu yang produktif. Karena saya waktu itu hanya menjaga masyarakat supaya aman dari COVID-19 dan supaya Kabupaten Mojokerto keluar dari PPKM level 3 sehingga ekonomi bisa berjalan. Fokusnya di situ waktu itu. Bu, selain memang Ibu akhirnya bisa ya karena seorang dokter punya pengalaman gitu ya. Hal apa Bu ya yang kemudian itu menjadi apa ya menjadi pendorong sehingga kemudian Mojokerto juga pada akhirnya kan bahkan dalam perkembangannya kami juga memberikan penghargaan vaksin terbaik di Jawa Timur misalnya gitu. Kira-kira apa Bu yang apa ya rahasianya ya dalam membangun sinergitas antar semua elemen di Kabupaten Mojokerto waktu itu Bu? Jadi sebetulnya background saya sebagai orang kesehatan dan kemudian sebetulnya saya orang pemberdayaan sih kalau boleh dibilang karena saya kan basicnya berangkat dari PKK kan. Kita berangkat dari tahu betul ya Bu PKK, ya apa yang dirasakan masyarakat. Jadi prinsipnya ya bagaimana kita bisa menggerakkan semua potensi yang ada kalau saya sih seperti itu selama ini. Nah termasuk tadi kalau dibilang terkait dengan pengaruh utamaan gender ya bagaimana kemudian semua peran dari seluruh masyarakat kalau kita bicara gender sekarang ini dalam sisi luas tidak hanya laki-laki dan perempuan sih, tetapi golongan apa ya istilahnya yang marginalis pun juga itu masuk dalam apa ya istilahnya bagaimana kita mengupayakan agar semua komponen baik laki-laki, perempuan dan golongan yang termarginalkan ini itu punya peran, punya kesempatan untuk melakukan sesuatu setidak-tidaknya untuk dirinya sendiri supaya dia berdaya, supaya dia apa ya menghasilkan sesuatu yang produktif, supaya dia bermanfaat dan kemudian peran itu juga kemudian bisa apa dirasakan sebagai satu peran kepada masyarakat. Intinya sih seperti itu. Bu Ivina, Ibu kan pernah mendampingi bupati, suami sebagai bupati gitu. Sekarang Ibu sendiri sebagai bupati wanita pertama. Sebetulnya apa sih keuntungannya ketika kepala daerah itu seorang perempuan, Bu? Dalam konteks tadi ya menggerakkan semua potensi di dalam masyarakat misalnya, Bu. Sebetulnya lebih fleksibel begitu kalau perempuan atau punya pandangan yang lain? Ya, saya boleh ceritanya agak tidak serius sih Mas. Iya. Keuntungannya salah satunya ini agak guyon ya. Keuntungannya adalah ya kita faktanya sekarang ini teman-teman di kepala OPD itu banyak yang laki-laki kan. Iya. Ya, saya mengenal teman-teman itu dari 2 kacamata. Di satu saya mengenal beliau langsung. Di sisi yang lain sebelum saya mengenal beliau langsung, saya mengenal beliau dari kacamata istrinya. Oh gitu. Oh iya. Jadi pendekatan. Kan saya kan di PKK kan. Saya sudah kenal dengan istri-istri beliau gitu kan. Saya sudah punya framing seperti apa sih. Ini seperti ini dari kacamata istrinya. Karena kan kita suka dapat informasi gitu kan. Nah begitu saya langsung ketemu, saya bisa melihat sendiri dan saya bisa melihat dari kacamata istrinya. Jadi saya bisa membuat satu apa ya istilahnya pendekatan penilaian yang gitu ini adalah
satu hal yang bagi saya modal bagi saya, bagaimana ya saya kemudian harus, karena begini, sebenarnya intinya kalau kita menjalankan pemerintahan kan nggak mungkin lah saya akan kerja sendiri. Ya, betul Bu. Tim saya teman-teman yang ada di perangkat daerah ini gitu betul, kan. Betul. Nah, prinsipnya adalah bagaimana kita menata SDM, the right man in the right place. Oke. Seperti itu. Kita fokus pada hal-hal yang positif dan produktif, gitu kan. Nah, sehingga kemudian satu penataan ini yang kemudian saya istilahnya jadikan salah satu landasan supaya saya punya tim, supaya saya punya pasukan, membangun teamwork gitu ya Bu ya. Jadi sudah mengenal istrinya, mengenal ini gitu. Jadi ya karena saya memang orang SDM kebetulan, karena saya setelah dari kedokteran ketika saya jadi ketua PKK, saya kan kebetulan jadi ketua P2T P2A. Pusat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Mojokerto. Dan di situ saya merasa saya butuh pengetahuan, skill untuk bagaimana sih saya menyelesaikan berbagai persoalan perempuan dan anak di Kabupaten Mojokerto. Akhirnya saya ngambil psikologi sains. Di Bu, S2-nya? Atau MSc-nya itu di jurusan psikologi. Jadi magister sainsnya saya ngambil psikologi, lebih khusus lagi saya ngambil psikologi sosial. Tapi sebetulnya saya juga belajar terkait dengan psikologi perkembangan. Kemudian saya juga belajar terkait dengan psikologi pendidikan. Saya juga belajar bagaimana membuat satu training, bagaimana kita membuat satu penilaian terhadap satu skill dari seseorang, sama seperti itu. Kita bisa melihat apa sih yang harus kita lakukan, melihat apa yang perlu kita update dari seseorang itu gitu kan. Sehingga ini menjadi dasar saya merasa bersyukur gitu kan untuk menata SDM yang menjadi pasukan saya. Nah itu yang mendasari. Terus kemudian termasuk kita melihat istilahnya di masyarakat itu antara bagaimana sih seharusnya seperti apa kita itu membangun menyelesaikan masalah di Mojokerto. Tapi di sisi yang lain ternyata jabatan kepala daerah ini kan posisinya kan jabatan politis Mas Uno. Nah, ternyata juga kita juga harus mendengar sih apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kuncinya itu kolaborasi tadi, membangun SDM. Yang kedua adalah mendengar aspirasi masyarakat. Jadi kita tahu inti permasalahan dan harusnya bagaimana, dan kita juga mendengar masyarakat maunya bagaimana. Dan alhamdulillah sekarang Mojokerto pertumbuhan ekonominya pasca pandemi itu luar biasa Bu Ivina. Dan kira-kira sejauh ini catatan terkait ikhtiar Pemkab untuk memulihkan ekonomi dan sampai sejauh mana saat ini bisa disampaikan Bu terkait perkembangan ekonomi sekarang di Kabupaten Mojokerto? Bicara ekonomi itu nggak bisa terkotak sih Mas Uno, pengalaman. Nah, dan artinya begini, kita nggak bisa bicara ekonomi khusus di Mojokerto saja, Mojokerto tok gitu nggak bisa. Karena ekonomi itu seperti sangat saling mempengaruhi gitu loh. Nah, dan kita nggak bisa. Pengaruh global pun juga mempengaruhi pertumbuhan itu yang sama sekali. Itu yang sama sekali. Bahwa ekonomi di sekitar Mojokerto, bahwa ekonomi di Jawa Timur, bahwa ekonomi di Indonesia, bahwa ekonomi global itu tidak bisa lepas. Jadi bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian di Kabupaten Mojokerto. Nah, saat ini kan memang pemerintah itu berupaya kita itu melakukan satu pengendalian terhadap inflasi, kan seperti itu, Nah, kenyataannya memang pengaruh ekonomi global ini sangat luar biasa. Nah, dan kalau kita bicara ekonomi global kan mesti nggak lepas dari dampak dari COVID, terus perang kemudian Ukraina, Rusia, geopolitik dunia, belum lagi iklim anomali, ya kan? Ini hal-hal yang tidak bisa dilepaskan dan semua penduduk dunia ini merasakan. Nah, itu pun juga kita rasakan di Kabupaten Mojokerto. Hanya saja memang kita berupaya untuk bahwa kebangkitan itu kita sesuaikan dengan potensi yang ada dan permasalahan yang ada, khususnya di Kabupaten Mojokerto. Otomatis kalau kita bicara ekonomi di Kabupaten Mojokerto,
kami terbantukan dengan adanya perusahaan-perusahaan di Kabupaten Mojokerto. Jadi PDRB kami ini sekitar 57% itu adalah sumbangan dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Mojokerto. Tapi di sisi yang lain masyarakat kami sebagian besar itu bergerak di bidang jasa. Jasa dan wisata ya Bu ya. Nah jasanya itu dia ada di iklimnya wisata, pariwisata. Jadi jasanya itu banyak di situ. Banyak pekerja jasa di bidang pariwisata. Gitu. Dan tentu juga jasa di bidang yang lain. Dengan perkembangan teknologi informasi seperti itu ya. Dan di perdagangan sendiri itu kan ini juga menjadi bagian yang memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto. Nah makanya usaha kebangkitannya seperti apa? Nah, usaha kebangkitannya karena nomor satu penyumbang PDRB terbesarnya kan dari industri ya. Jadi bagaimana investasi di Kabupaten Mojokerto ini bisa tetap berjalan dengan baik. Nah, apa Bu langkah konkret yang dilakukan untuk menarik investasi baru gitu ya? Kalau kedepannya katanya kita lebih ke arah bagaimana mempertahankan investasi yang ada dalam hal investasi perusahaan besar ya. Yang sudah ada ya, kita yang sudah ada, gitu ya. Kita maintenance. Tapi yang baru apa Bu? Kita berharap itu berkembang, tapi berkembang dari mereka begitu. Katanya karena ini termasuk yang kami pikirkan terkait dengan arah perkembangan Mojokerto ke depan. Karena Mojokerto kan spesial Mas Uno. Apa itu? Spesialnya kami itu punya daerah resapan air bahwa sepanjang aliran Sungai Brantas yang mengalir ke Surabaya itu daerah sumbernya ada di Mojokerto. Dan itu menjadi salah satu ini harus dipertimbangkan. Kami harus menjaga itu. Karena air ini akan membawa satu kemanfaatan bagi seluruh kehidupan sepanjang aliran sungai. Jadi satu sisi memang kita harus menarik investasi besar-besaran, tapi sisi lain juga harus ramah lingkungan ya Bu. Terus berikutnya Kabupaten Mojokerto ini adalah pusat kerajaan Majapahit. Kami masuk di keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan zona cagar budaya Trawulan, cagar budaya nasional Trawulan. Gitu. Jadi ada beberapa daerah di tempat kami, jadi ingat lihat Ringin Lawang ya. Ini apa? Candi Ringin Lawang. Ini pintu gerbang kerajaan Majapahit. Ya. Jadi bahwa kami juga harus menjaga cagar-cagar budaya yang ada. Dan ini menjadi bagian yang ya kalau kita lihat untuk investasi yang pada umumnya gitu kan tidak semuanya lokasi di Kabupaten Mojokerto itu kemudian bisa dilakukan satu eksploitasi, apalagi kalau itu sudah jadi zona inti. Tantangannya itu itu sudah zona inti. Tapi di satu sisi yang lain itu sesuatu potensi yang sangat luar biasa kalau kita mau kembangkan. Karena sesungguhnya itu menjadi bagian dari branding kami. City branding Kabupaten Mojokerto kita pakai Majapahit. Full of Majapahit greatness. Maka kemudian arah pembangunan ke depan kita harus membangkitkan lagi. Nah, termasuk Candi Ringin Lawang yang ada ini. Ini saya sampaikan Mas Uno bahwa masyarakat Majapahit pada saat itu adalah masyarakat yang terbuka. Jadi kalau kita bicara rumah Majapahit rumah Majapahit itu sederhana dan cuma sekotak-sekotak tidak rumit. Dan ternyata rumah Majapahit itu hanya dipakai untuk tidur bagi mereka. Semua aktivitas mereka lakukan di luar rumah. Makan, masak, berinteraksi, ruang tamu di luar rumah, dan mereka membatasi privasinya itu dengan pagar Majapahit yang pintu gerbang masuk ke wilayah mereka itu adalah Candi Ringin Lawang. Ini ya, jadi filosofinya seperti itu. Candi Ringin Lawang itu mempengaruhi ini ya Bu ya, karakter masyarakat Mojokerto sampai sekarang ya. Jadi makanya kita akan berusaha membangkitkan bagaimana nanti banyak bangunan Candi Ringin Lawang supaya mendukung, karena city branding itu akan menjadi bagian bagaimana akan itu Bu, salah satu cara ya untuk membangkitkan sektor pariwisata. Betul. Jadi orang kalau masuk ke Mojokerto itu serasa masuk Majapahit itu. Seperti itu. Dan sampai sekarang ini tren angka wisatawan yang masuk ke Mojokerto setelah pandemi berakhir itu terus meningkat begitu Bu Ivina? Ini sejalan dengan kondisi ekonomi sih. Faktanya ya Mas Uno, 2020 kita kan negatif ya, pertumbuhan negatif. 2021 positif, 22 positif. Ya positifnya justru yang paling bagus itu di 2022. Puncaknya di 2022.
itu agak turun. Karena pengaruh global tadi ya Bu ya. Di internasional itu ya. Jadi seluruhnya Jawa Timur juga, nasional juga ya, kan. Betul. Jadi pertumbuhan ekonomi kita itu betul. Kita tetap tumbuh positif, cuman tidak secepat dari tahun 2022. Ya, dan bahkan kemarin jadi ini sama di Mojokerto juga di 2024 ini nanti kemarin ada pemilu serentak ya, yang itu ya mungkin bagi para pengusaha sebagian kan wait and see ya. Betul, Bu, ya, untuk gitu ya. para investor wait and see. Nah itu Bu, selain tadi sektor industri ya, di Kabupaten Mojokerto juga banyak sekali UMKM ya, pengusaha lokal lah gitu ya. Betul. Nah, kira-kira ini kan juga menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto. Apa Bu yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan para UKM dan pengusaha lokal ini Bu? Iya, UKM di Kabupaten Mojokerto bervariasi, variasinya banyak sekali, terutama di bidang kuliner sih Mas. Dan itu yang mendominasi dan ini merupakan kuliner ya Mbak. Ini merupakan support system terhadap pariwisata. Dan itu relatif tahan terhadap resesi Bu ya, betul. Kuliner itu Bu ya. Iya, jadi kuliner tahan. Karena kita kemarin pada saat kita evaluasi ya, di saat pandemi COVID-19 itu memang banyak sektor ini mengalami penurunan. Tapi pertanian kita, katanya ditambah lagi karena kan kalau kita bicara UMKM kuliner itu tidak lepas dari produk pertanian kan. Nah kan di Kabupaten Mojokerto itu justru malah meluas, produksinya malah meningkat. Dan gitu seperti ya? itu. Iya. Tambah. Nah, jadi kalau di Kabupaten Mojokerto kita lebih ke arah paling banyak kuliner, tapi di sisi yang lain untuk produk-produk kria itu juga banyak di Kabupaten Mojokerto. Ini tantangan besar kita juga pengrajin tas, sepatu di Kabupaten Mojokerto banyak. Nah, dan itu kalangan UMKM itu ya. Ini Cor Kuningan ini satu desa ini bikin Cor Kuningan. Jadi ekspor juga Bu? Iya. Ekspor. Kalau ini nilai ekspornya bagus karena memang banyak pesanan-pesanan dengan bentukan-bentukan tertentu. Jadi patung-patung tertentu gitu dibikin cor kuningan gitu. Cuman kemarin saya minta untuk mereka bisa membuat, karena ini sebetulnya adalah termasuk salah satu industri yang memanfaatkan limbah loh Mas. Oh gitu ya, ramah lingkungan ya. Jadi kuningannya ini hanya di sisi luarnya saja, tapi di dalamnya ini adalah campuran dari berbagai logam yang sudah nggak dipakai itu loh. Daur ulang. Jadi berbagai logam-logam itu dicor, satu dilebur, jadi cair begitu, terus kemudian dicetak. Jadi ini ada cetakannya. Kreatif sekali ya berarti. Jadi ini cara membuatnya, dia pertama bikin lilin dulu. Jadi lilin istilahnya diukir kayak gini ya, lilin. Kemudian lilin itu dibungkus dengan tanah liat. Terus dibakar. Tanah liatnya menjadi kaku kan, tapi lilinnya cair tuh keluar. Ada rongga kan di dalamnya. Ada rongga di dalamnya. Nah, terus kemudian dicor dengan logam itu tadi. Logam yang tadi daur ulang itu. Betul. Sesudah itu dingin, dibuka kan, dipecah ininya, tanah liatnya tadi. Udah jadilah. Jadi barang yang. Jadi terus kemudian disepuh dengan kuningan. Selesai ini. Jadi ini berat. Nah, benar-benar ini logam. Dan ini ya Bu Ivina terjun langsung ya memonitor, artinya tahu betul ya proses pembuatan segala macam dan dan ini sebenarnya potensinya luar biasa. Ini ada di Mejijong dan memang Mejijong sekarang sedang berkembang menjadi kampung wisata, kampung Majapahit. Jadi rumah Majapahit banyak di sana. Kita kan support. Jadi orang masuk Mejijong itu kayak masuk di kampungnya Majapahit begitu. Ada rumah-rumah Majapahit di sana. Produksi souvenir, mereka bisa istilahnya langsung praktek loh. Gimana sih cara membuatnya dengan cara-cara yang sederhana. Jadi wisatawan bisa belajar ya. Bisa. Itu menarik sekali Bu. Jadi termasuk wisatawan asing ya. Termasuk banyak juga yang mulai belum banyak. Karena ini tantangan kita ya, kita karena memang istilahnya Mojopahit itu belum benar-benar eksis sih di Mojokerto. Belum benar-benar eksis. Nah, ini nanti tugas kita ke depannya. Seperti itu. Karena ini harus masuk di perencanaan pembangunan jangka panjang. Gitu. Dan kita berharapkan pemerintah pusat juga turut andil ya Bu ya. Iya, pastilah, pasti. Cuman mungkin sekarang ini situs nasional. istilahnya
fokus jadi pemerintah pusat mungkin belum ke arah Majapahit barangkali seperti itu. Tapi bagi kita ini merupakan satu hal yang positif untuk keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto. Karena sekali lagi memang penyumbang terbesar di PDRB-nya memang sektor industri besar ya. Tetapi masyarakat kami yang terlibat itu justru banyak di jasa, dan ini paling banyak di pariwisata, kuliner itu ya. Kuliner. Baik Bu Ikhvina, melengkapi penjelasan Ibu terkait pembangunan objek-objek wisata baru segala macam ya. Soal infrastruktur Bu, jadi infrastruktur yang terkait kepentingan orang banyak ya, jalan, irigasi. Sejauh mana Bu setelah pandemi ini pemerintah kabupaten tancap gas untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur? Oke. Jadi sebetulnya kita tinggal menyelesaikan sih Mas, finishing gitu kan. Karena itu sebenarnya kalau infrastruktur itu gebrakannya itu dulu dari Pak Mustafa gitu. Jadi sudah mulai jalan-jalan dulu terkenal di Cor Bu ya. Betul. Yang kita kalau daerah lain kan baru ngikutin ya Bu ya. Kalau saya lihat dulu Kabupaten Mojokerto yang ngawali itu ya. Kita sudah 80% untuk kondisi mantap. Dan mantapnya di Mojokerto itu Cor minimal lebar 6 meter, rigid beton dengan tebal 25 cm. Itu di Kabupaten Mojokerto. Saya tinggal menyelesaikan, karena tugas kami, tugas pemerintah daerah itu adalah menyelesaikan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten. Dan itu adalah jalan poros desa utamanya, yang menghubungkan satu desa dengan desa yang lain. Nah, selama saya itu juga dicor Bu? Itu juga dicor ya? Oke. Dari saya menjabat itu dari tahun 2021 sampai 2024 ini, kita membangun 178 km jalan, ya standarnya lebar 6 meter minimal dan rigid beton dengan tebal 25 cm. Nah ternyata PR-nya masih sekitar ada 112, karena kemarin saya sempat kumpulkan seluruh kepala desa, saya minta aspirasi. Jadi memang sebetulnya kita dalam tahap perencanaan pembangunan itu kan sudah ada pakemnya ya, mulai dari musrenbang des, kemudian musrenbang di kecamatan, musrenbang di kabupaten, itu kan sudah ada pakemnya. Tapi saya pengen mendengar sendiri, gitu kan, karena kepala desa ini kan representasi dari permintaan masyarakat kan gitu. Nah ternyata masyarakat masih mau jalan porosnya itu diselesaikan. Jadi kami kalau tidak salah masih sekitar 112 sesuai dengan permintaan masyarakat. 112 km yang harus kita selesaikan, dan itu kurang lebih membutuhkan biaya masih 300 miliar. Dan ini sudah mulai akan dianggarkan di tahun-tahun mendatang ya Bu Ikhvina ya? Itu yang harus diselesaikan nanti di tahun 2025 dan seterusnya. Oh gitu ya. Karena 2024 udah kita anggarkan, itu masuk yang 178 kilo. Itu tadi ya. Bu Ikhvina, seiring bagusnya infrastruktur, maka pergerakan manusia ini kan makin banyak di Kabupaten Mojokerto. Tapi akhirnya dampaknya juga ada kemacetan ya, terutama di beberapa kawasan wisata di Kabupaten Mojokerto. Apa Bu yang dilakukan untuk antisipasi itu? Oke, jadi memang kita membangun infrastruktur itu supaya orang itu banyak datang ke Mojokerto. Dan itu sudah berhasil gitu ya. Tapi memang situasi di Trawas itu kemacetan di Kabupaten Mojokerto terutama kan banyaknya datangnya kan ke Trawas Pacet ya, karena kan wisata alam ya, kita wisata alam sangat terkenal ya di Kabupaten Mojokerto. Nah maka untuk secara garis besar itu arus lalu lintas itu kita ada pemantauan sih secara digital. Itu jadi ya, ada ACTS Pasopati. Itu nama anunya, aplikasi, semacam aplikasi. Ya, kita pasang CCTV, kamera CCTV di perempatan yang padat yang lalu lalang. Jadi itu memang salah satu bagian dari kita mengembangkan Kabupaten Mojokerto Smart City. Itu karena itu tidak hanya untuk memantau jalannya lalu lintas, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan di situ, termasuk jadi kalau kita memantau pergerakan orang-orang itu, pengenalan siapa yang ada di situ, yang ada di situ. Kalau ada, kita kerjasama juga dengan istilahnya Polres Kabupaten maupun Polres Kota, karena 4 kecamatan kami kan ada di wilayah Polres Kota, wilayah Polres Kota Mojokerto gitu ya. Nah jadi
ini yang menjadi pemantauan sehingga kemudian kemacetan itu semuanya bisa terpantau sehingga ada nanti tindakan yang bisa dilakukan. Jadi apakah nanti akan mengalihkan arus atau seperti apa, nanti keputusannya itu data dasarnya itu dari pantauan melalui CCTV. Dan ini semakin kita kembangkan, selalu kita tambah CCTV tersebut dan ini semuanya terpantau di layar. Gitu. Comment centernya di pemerintah kabupaten ada ya Bu ya, dan itu ada. Bu Ikhvina bisa sewaktu-waktu bisa ngelihat gitu ya. Luar biasa. Tapi PR-nya berarti juga harus Bu ya, memeratakan sambungan internet ya, sehingga tidak ada blank spot di beberapa. Masih ada sejumlah daerah yang blank spot internet Bu? Masih. Apa Bu yang akan dilakukan ke depannya ini? Ini kita menggunakan istilahnya fiber optik ya untuk salah satu solusinya. Karena Kabupaten Mojokerto itu beberapa daerah pegunungan ya, itu Bu. Jadi kadang tidak bisa terjangkau, jadi ini memang pakai fiber optik ya untuk menyambungkan ini secara digital Kabupaten Mojokerto. Dan itu melibatkan swasta juga pada akhirnya Bu, atau kita bekerja sama ya. Jadi memang ini adalah semacam, jadi kita kalau pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mojokerto itu tidak hanya infrastruktur jalan, tapi juga infrastruktur IT. Jalur langitnya juga ini ya. Jalur daratnya tadi sudah selesai, sekarang jalur langitnya. Jadi kita membangun, jadi FO ini setiap tahun kita selalu ada perluasan sambungan, misalnya seperti itu, terutama untuk menyambungkan area-area publik. Jadi area publik satu sama lainnya. Jadi misalnya dari kantor-kantor pemerintah semua sudah terhubung. Jadi kecamatan, desa terhubung satu sama lain. Berikutnya pusat-pusat pelayanan kesehatan terhubung. Terus ini kita jalan sekolah. Karena nextnya anak-anak kita nanti nggak akan lagi manual belajarnya. Gitu. Kita sudah mulai di pendidikan belajar pakai Zoom, dan mereka pakai Chromebook. Nggak pakai buku tak lagi, pakai Chromebook Mas. Sekarang itu, ya. Jadi mereka membuat tugas gitu ya. Misalkan mereka kemarin saya cek sendiri itu di SMP 2 Mojosari, untuk pakai Chromebook. Belajarnya juga papan tulisnya sudah pakai papan tulis yang LCD ya itu ya. Langsung gitu kan. Terus saya tanya, mereka lagi paparan gitu ya, bikin tugas gitu kan. Paparan, ternyata kamu dari mana dapat bahannya? Itu tadi dari Chromebooknya itu langsung dia cari bahan, dia bikin paparan, dia bikin dan dia paparkan di depan teman-temannya. Dan mereka senang begitu tuh. Anak Mojokerto loh ya. Nggak kalah ya Bu ya sama. Jadi bertahap Mas, karena ibu kota Bu ya. Sarprasnya itu butuh biaya gitu. Sarprasnya butuh Chromebooknya ini gitu kan. Jadi semacam iPad itu loh Chromebook itu. Cuma dibatasin. Jadi dia nggak bisa. Dia nggak bisa pakai untuk yang lain-lain. Misalnya pakai belajar aja. Khusus nggak bisa untuk browsing gitu. Nggak bisa. Browsingnya browsing pelajaran. Jadi disediakan nanti istilahnya alamat-alamat buku-buku sumber-sumber yang di situ sudah ada nge-linknya tuh dibatasi banget gitu. Jadi mereka nggak bisa buka IG, nggak bisa di situ. Bu Ikhvina, tadi dijelaskan bahwa Mojokerto ini sebenarnya juga daerah serapan air, menyelamatkan sumber air untuk wilayah sekitarnya gitu ya. Tetapi sisi lain karena daerah Kabupaten Mojokerto yang pegunungan, banyak tempat yang ternyata juga masih ada yang kesulitan air bersih Bu. Nah itu apa Bu yang dilakukan Bu? Itu kan ironis ya. Artinya Mojokerto itu menyelamatkan banyak kota, tapi beberapa daerah karena keterbatasan wilayah ya, itu justru kekurangan air. Karena kondisi geografis sih. Iya sih. Jadi ada di Kunjoro Besi. Kunjoro Besi pun itu di dusun yang paling ujung, yang paling atas gitu. Karena kebetulan sumber airnya itu dalam Mas. Gitu. Terus profil tanahnya ini keras. Dari batu kapur ya. Keras. Jadi harus ngebornya itu lebih dari 120 meter katanya begitu. Nah, di tengah-tengah itu sudah rusak, nggak mampu. Alat-alat itu nggak mampu. Jadi karena posisi tingginya, terus sumber airnya dalam. Itu. Jadi itu terus kemudian ada di Manduro Manggung Gajah.
Tadi untuk solusinya sama doyong loh terawas loh. Itu Satunya terawas malah. Ya karena ketinggiannya dan capaiannya terhadap sumber air itu tadi. Iya. Gitu Dan itu apa Bu yang dilakukan Pemkap Mojokerto akhirnya kita ya? sedang cari solusi. Tapi kita solusi jangka pendeknya apa? Misalnya rutin mengirim air bersih ke mereka. Sementara gitu ya? ketika pas musim kemarau kita kirimkan air bersih, tangki ya ke wilayah itu. Tapi kalau yang di Manduro Manggung Gajah ini kita sudah beberapa tahap untuk membuat sambungan rumah yang kita carikan yang sumber-sumber yang memang bisa karena masih memungkinkan kalau di Manduro Manggung Gajah. Yang agak PR ini yang di Kunjoro Wesi. Karena tadi ya. Karena yang terlalu dalam sumbernya itu sehingga kemarin sempat mau ambil dari Trawas, cuman kan itu sama-sama di pegunungan ya, di Menanggungan. Cuman harus muter pipanya itu. Jaringan ininya. Pipanya, ngambilnya kan dari Trawas, rencananya ngambilnya dari Delundung. Tapi muter, ini masih dalam air terjun Delundung. Betul, ini masih dalam ini ya karena ternyata debitnya di sana pun juga semakin turun. Ini PR kita. Jadi kita tidak hanya fokus pada solusi untuk masyarakat ini yang hanya beberapa dusun ini, tapi kita harus juga fokus bagaimana kemudian kita meningkatkan debit air dengan meningkatkan resapan. Ya, saya kira ini ya Bu ya. Jadi memang baru 4 tahun, kurang lebih 4 tahun ya Bu Vina ya. Belum 4 tahun ya Bu ya. Jadi tentu masih banyak PR yang harus dilakukan. Banyak banget PR-nya. Di samping banyak juga yang sudah dilakukan. Karena kita gitu. Nah ini kepotong pandemi loh. Iya itu Bu. Nah terus berat itu. Ini untuk berikutnya kan rasanya ini perlu disempurnakan Bu. Di Pilkada 2024 banyak penggemar Bu Ivina ini berharap untuk running terus gitu loh. Jadi gimana Bu terkait pilkada Bu? Sebetulnya ini di luar itu tadi ya Bu ya. Sebetulnya fokusnya tidak lebih ke penggemar sih Mas, tapi tanggung jawab. Iya Bu. Saya nggak mau punya utang. Belum tuntas ya. Jadi belum 4 tahun tapi sudah kepotong pandemi 2 tahun sendiri gitu. Belum tuntas, saya nggak mau punya utang. Sementara apa yang harus dikerjakan? Petanya itu sudah di kepala saya. Jadi pengalaman yang ada, yang harus saya perbuat itu apa itu udah semuanya sudah terpetakan. Begini gitu kan? Karena dari proses yang sudah kita lalui. Sehingga ya saya karena saya nggak mau punya utang, saya harus selesaikan. Saya harus selesaikan tanggung jawab saya kepada masyarakat. Gitu. Saya nggak mau meninggalkan dalam kondisi masih belum finish. Istilahnya PR saya belum saya selesaikan. Aku mengerjakannya. Sudah ada di pikiran, sudah ada di. Tinggal nulis. Gitu loh. Istilahnya kan kita ada tugas gitu loh. Ini jawabannya udah ada semuanya. Saya mau jawab gini, sudah ada semuanya. Tapi waktunya habis, belum tertuliskan gitu. Betul. Ini harus saya selesaikan. Karena ini tanggung jawab. Bu, tapi kira-kira apa Bu ya? Selain tadi yang sudah dipaparkan ya banyak hal yang sudah dilakukan dan tinggal disempurnakan. Barangkali ada apa ya? Hal khusus ya yang ingin dicapai di pemerintahan periode kedua nanti ketika Ibu nanti running dan menang lagi Bu Ivina. Yang jelas menyelesaikan beberapa PR. Kita belum bicara kesehatan loh tadi ya. Iya, tapi tadi sudah tadi ya ibu dan anak. Itu diantaranya yang akan menjadi fokus di kesehatan ya Bu ya. Secara rinci bagaimana itu? Kesehatan saya sudah selesaikan 27 puskesmas. Dengan kondisi yang layak, bagus. Itu berapa? 27 puskesmas. Selesai di akhir tahun 2024. Kecamatan berarti ya Bu. Di seluruh kecamatan sudah ada puskesmas layak. Puskesmas yang layak untuk masyarakat ini mendapatkan. Kriteria layak itu apa Bu? Yang dijadikan parameter Bu? Jadi yang pertama bangunannya yang jelas ini membuat masyarakat datang ke situ nyaman gitu loh. Gitu ya. Tidak. Kita itu pengen kayak masyarakat yang punya meskipun masalah. BPJS gitu ya misalnya pakai. Jangan salah. Sekarang hampir 100% BPJS loh. Gitu ya Bu ya. Iya. Jadi gratis berarti pengobatan. Iya, hampir 100% ini pelayanan yang diberikan itu adalah pelayanan bagi pemegang apa istilahnya kartu BPJS. Kartu BPJS atau kartu Indonesia Sehat ya gitu ya. Jadi hanya sedikit
kalau saya cek kemarin di rumah sakit kami tipe B, di kan satu-satunya rumah sakit tipe B di Mojokerto itu kan rumah sakitnya kita, RSUD Sukandar ya. Itu 90 sekian persen, di atas 95% itu adalah pasien BPJS kesehatan. Sisanya kenapa? Ternyata dia pasien-pasien dari luar Kabupaten Mojokerto. Jadi begitu. malah anu ya mengimpor pasien ya Bu ya. Iya, jadi istilahnya, jadi kalau ditanya apakah pelayanan yang BPJS, lu bang KB itu lo BPJS. Jadi nggak ada perbedaan gitu. Itu pasien kita, pasien utama kita adalah pasien BPJS. Gitu. Jadi sisi infrastruktur, sarprasnya itu bagaimana orang sakit datang ke puskesmas itu nyaman, puskesmasnya bersih, bagus, ngono loh, seperti itu kan. Itu kesan. Dan terus kemudian alkesnya itu, karena kan kita pelayanan butuh alkes toh, alkes. Terus SDM-nya kita cukupin. Bagaimana kemudian teman-teman itu dia bisa juga memberikan pelayanan yang karena ini menjadi indikator diri penilaian indeks kepuasan masyarakat. Dan itu pelayanan kesehatan. Itu anunya Ibu ya, ahlinya Bu Ivina sebetulnya ya. Saya cuma gini di kesehatan loh. Ya Mojokerto akan rugi dong punya bupati dokter. Ya, pelayanan kesehatannya itu kurang maksimal begitu kan. Nah, itu kemudian 55 pustu kita operasikan semua. Kita juga bangun, kita perbaiki 55 pustu biar masyarakat itu jangkauan ke pelayanan kesehatan tuh nggak jauh-jauh dulu Mas. Kalau cuma penyakit yang ringan-ringan kan bisa diselesaikan di pustu gitu. Nanti kalau nanti butuh agak infus apa segala macam yang sederhana bisa di puskesmas. Baru nanti kalau penyakitnya butuh penanganan yang lebih yang spesialistik baru pergi ke rumah sakit. Jadi mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Yang akan ditawarkan Bu ya nanti. Ini udah selesai di akhir 2024 tinggal ini. Sempurnakan gitu ya. Kemudian rumah sakit masih ada PRC. Kalau Sukandar insya Allah selesai. Kita baru saja membangun 2 gedung lantai 4 untuk IGD terpadu dan rawat jalan terpadu. Gitu. Jadi istilahnya orang itu datang udah sakit, butuh pertolongan itu ojo diribet kayak gitu loh. Kita mudahkan sebisa mungkin, kita memudahkan. Kalau bisa itu serasa datang di mall gitu loh Bu, jadi nyaman gitu loh Bu. Masyarakat jadi nggak datang di rumah sakit itu nggak terteror gitu ya. Sudah nyaman, mereka senang datang ke Sukandar sekarang. Cuman kemarin tuh saya lihat itu ada ibu-ibu tuh sing mojok gitu loh Bu, kenapa kedinginan gitu. saking asinnya kuat ya. Itu. Jadi itu pelayanan kesehatan. Tinggal satu PR saya. Apa Bu lagi? Basuni yang di Utara Sungai. Ada rumah sakit kita tipe C. Jadi kita kan punya 2 rumah sakit. Yang satu rumah sakit Sukandar yang ada di Mojosari. Yang tadi sudah dibenahi, sudah luar biasa. Ini Basuni ini di Utara Sungai itu belum ada rumah sakit Mas. Bahkan yang Basuni itu terima juga rumah sakit pasien dari Lamongan dan Jombang yang berbatasan dengan Mojokerto. Datang ke rumah sakit kami. Jadi ini yang harus PR saya untuk menyelesaikan itu. Next itu PR di periode berikutnya akan tuntas gitu Bu ya. Mudah-mudahan tahun ini kita berupaya supaya sistem pelayanan kesehatan jemput bola kita jalan. Jadi nanti untuk kegawat daruratan yang pasien itu nggak bisa mobile. Jadi perlu angkutan. Itu nanti ambulan kita akan kita siagakan. Terus penanganan kegawat daruratan nanti sudah akan bisa kita lakukan mulai dari penjemputan. Jadi nggak perlu dari penjemputan. Jadi misalkan jadi itu ada sistemnya. Nanti akan ada sistem. Kita sedang proses ini menyiapkan SDM-nya dan menyiapkan jejaringnya. Jadi orang sakit nggak perlu ribet datang. Jadi tinggal dia akan call. Kita kan punya 112 call center dan ini nanti kita bisa konekkan dengan 119 karena kalau di medis itu khusus memang 119 gitu kan. Tapi kita sudah punya call center 112 untuk Kabupaten Mojokerto. Mereka bisa memilih. Nanti kalau di 112 nanti posisi di mana mereka akan dituntun. Jadi proses untuk membuat diagnosa itu sudah kita mulai sejak mereka lapor telepon itu. Ini kita proses seperti itu. Jadi nanti kita akan jemput ambulan terdekat, nanti akan kita datangkan. Terus kemudian nanti sudah didampingi oleh para medis. Kemudian kalau mereka butuh pemeriksaan yang memang dibutuhkan di tempat yang dekat, misalkan dia butuh ECG dulu gitu kan, ECG dulu di situ. Nanti jalan lagi misalkan seperti itu, atau butuh treatment apa dulu sambil jalan, gitu sambil jalan, sehingga nanti sampai di rumah sakit itu diagnosanya sudah tegak sehingga kemudian tinggal eksekusi penanganannya apa. Karena
karena proses keberhasilan kita dalam menolong masyarakat di bidang kesehatan itu salah satunya adalah kecepatan. Jadi waktu itu sangat berharga dalam kita memberikan pertolongan pada kasus-kasus segala daruratan. Intinya seperti itu. Yang penting cepat, mudah, dan gratis, Bu. Itu yang terpenting. Bu. Bu Ivina, ini Bu Ivina kan sudah keliling ya Mojokerto, turun ke masyarakat. Sebetulnya apa sih Bu yang diharapkan dari seorang bupati ya, terutama sosok Bu Ivina, barangkali bisa memetakan saat ini sebenarnya ya sudah saya kerjakan ini, tapi masyarakat sebetulnya masih ingin apa lagi sih Bu yang mungkin ke depan akan disempurnakan? Selain mungkin tadi sudah sampaikan soal kesehatan, soal lapangan kerja. Kesehatan masih masyarakat butuh pelayanan kesehatan yang membuat mereka nyaman. Mereka juga masih butuh infrastruktur. Oh gitu. Lapangan kerja. Lapangan kerja ya, 3 hal itu Bu ya. Ya, itu yang lapangan kerja. Jadi ya ini yakin nanti kita tata terkait dengan bagaimana kita memaintenance dan mengembangkan investasi yang berkelanjutan, artinya ramah lingkungan di Kabupaten Mojokerto. Bagaimana kita memanfaatkan semua potensi yang ada, baik potensi cagar budaya, peninggalan Majapahit maupun potensi pertanian di Kabupaten Mojokerto. Itu multi player efeknya di lapangan pekerjaan ya. Ini nanti yang akan, kebetulan kita sedang running terkait dengan TKDV. Kita punya tim koordinasi daerah vokasi. Ini adalah kita sedang memetakan seluruh lapangan kerja yang ada di Kabupaten Mojokerto dan kemudian istilahnya gambaran dari tenaga kerja yang ada di Kabupaten Mojokerto supaya match. Kita harus nge-match-kan antara tenaga kerja yang butuh pekerjaan dan lapangan kerja ini yang sedang membutuhkan tenaga kerja baru gitu ya. Jadi ini harus di link dan match-kan. Bahkan seharusnya sebelum calon tenaga kerja ini masuk ke lapangan kerja, kita harus sudah punya petanya. Dari mana itu? Dari sekolah-sekolah. Gitu. Jadi anak-anak, jadi dari sekolah-sekolah, ngaten ya, harusnya kita punya sistem gitu ya. Dan itu kalau tadi itu ya, tuh gampang. Sudah ada tim khususnya itu sudah ada tadi. tim. Sekarang timnya ini tinggal running karena ini awal ya. Kemarin ini adalah tim yang inisiasi pembentukannya oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, jadi lapangan kerja. Jadi itu nanti ke depan, ya. Jadi bagaimana kita membangun sektor pariwisata, sektor pertanian dan perdagangan di Kabupaten Mojokerto yang di dalamnya ini melibatkan UMKM di Kabupaten Mojokerto, itu yang nanti akan istilahnya membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Dimetkan dengan industri juga tadi ya. Kalau industri sekarang tingkat kebutuhannya sebetulnya tidak terlalu banyak sih Mas. Gitu ya. Karena industri sekarang sudah mulai berupaya untuk mengganti dengan istilahnya otomatisasi ya gitu ya. Otomatisasi. Sehingga mereka nggak butuh banyak tenaga kerja. Seperti itu. Bu Ivina, ini saya kira pilkada serentak kan tinggal beberapa bulan ya, November 27 gitu ya. Ada persiapan khusus nggak Bu ini? Atau karena ya memang sudah malang melintang di politik rasanya persiapan harus nih Mas. Ada gitu ya. Tetap ada persiapan tetap. Terutama untuk ini partai pengusung Bu. Sekarang sudah fix berapa partai Bu? Bocorannya Bu. Katanya malah berebut ingin meminang Bu Ivina kan gitu. Masa begitu? Katanya kan. Intinya Mas, saya masih sebagai Bupati Mojokerto. Jadi fokus saya harus menjalankan tugas saya sebagai kepala daerah. Ngaten. Satu, kondusivitas wilayah adalah hal yang utama. Karena semua urusan ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik sekalipun ini nanti akan bisa berhasil dan berjalan dengan baik kalau situasi kondusif, aman, betul, Bu. tertib. Toh nanti Ibu juga hanya cuti ya Bu ya. Kalau ketika misalnya running kan artinya tanggung jawab sebagai kepala daerah itu tetap melekat ya sampai pemilihan bahkan sampai pelantikan nanti ya. Betul. Bu Ivina, ini yang terakhir ya. Kira-kira sosok pendamping wakil bupati seperti apa Bu yang nanti cocok untuk mendampingi Ibu? Yang bisa saya ajak bekerja gitu sama dan bekerja bersama-sama. Itu ya. Itu kuncinya itu bersama-sama. Karena kita bekerja untuk rakyat. Harus mau bekerja. Ada kriteria mau khusus. Mau bekerja, mau mikir
Nggak ada, Bu. Intinya Ada. di situ. Siapapun nanti. Siapapun. Dari partai manapun. Ya. Gitu ya. Ya, dan Luar biasa. karena masyarakat membutuhkan kinerja kita. Ya. Baik, Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun berada, udah panjang lebar Bu Ikhvina menjelaskan sosoknya yang banyak pemirsa juga mungkin baru tahu ya Bu sekarang tuh ternyata Bu Ikhvina itu seorang dokter gitu ya, seorang yang sangat belajar banyak hal, tidak hanya kedokteran tapi juga politik, ekonomi gitu ya, branding, marketing gitu ya, semuanya bisa. Bukan Dan semuanya bisa, semuanya belajar. Semuanya belajar dan kita harapkan di tahun-tahun mendatang Kabupaten Mojokerto semakin maju, semakin jaya di bawah kepemimpinan Ibu Dr. Ikhvina Fahmawati. Demikian obrolan saya, wawancara khusus kami dengan Dr. Ikhvina Fahmawati, Bupati Wanita pertama di Kabupaten Mojokerto. Sampai ketemu dengan tokoh-tokoh yang lain. Saya Tri Mulyono undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.